Nah, kalian, assalamualaikum, geng. Jadi buat kalian yang masih tanya-tanya, buat kawan-kawan yang ada di Indonesia, Bang, gimana tempat kerjanya? Dan Bang, gimana tempat kalian tinggal di bangunan kalau kerja bangunan? Gimana tempat tinggalnya? Nah, kalian di sini aku sopirkan, geng. Ya, jangan kaget, geng ya. Bagaimana tempat tinggal aku ya seperti ini, geng ya. Ini kawasan-kawasan aku kerja. Kalian harus paham, geng ya. Kerja bangunan itu ya seperti ini. Kita tinggal di bangunan, bukan kita kerja di tempat rumah atau apa ya. Kita cuma disediakan rumah cukup untuk bisa istirahat dan tidur ya seperti ini ya. Kita tempat kerja bangunan dan dibuatkan seperti bilik-bilik biasalah ya, kamar-kamar sekat yang mungkin cukup untuk tidur 2 orang 1 orang. Nah, kita akan lihat yang bagaimana keadaannya ya seperti ini, geng ya. Kotor atau apa ya, biasalah anak rantau, laki-laki semuanya. Ini tempatnya seperti ini, geng ya. Jadi gini, geng, jadi kalian yang anak-anak rantau pasti udah paham lah ya, buat kalian semuanya. Seperti inilah ya, kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat kita tidur, tempat tinggal. Jadi kalian akan membedakannya ya. Ya paling enggak ya kalian itu paham lah kerja bangunan itu seperti apa tempat tinggalnya. Dan ini dapurnya ya, dapurnya seperti ini. Ya gelap karena kalau siang kita kasih mati lampunya. Seperti ini, geng ya. Bagi kalian semuanya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ya, video yang menampilkan bagaimana situasi kondisi dari pekerjaan di bangunan di Malaysia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk tempat tinggal dari para pekerja yang berasal dari luar negeri ataupun pekerja asing, rata-rata itu mereka akan tinggal di lokasi proyek pembangunan tersebut. Mereka akan dibangunkan atau dibuatkan semacam bedeng-bedeng yang disekat-sekat. Nah, bedeng ini biasanya menggunakan bahan yang lembaran ya, seperti triplek atau bahan yang lainnya, yang tentunya mempermudah di dalam proses pembuatannya dan juga proses pembongkarannya nanti ketika proyek telah selesai. Nah, untuk bujang-bujang atau pemuda-pemuda yang sendirian ini ya nggak masalah seperti ini ya, karena ya memang inilah lingkungannya, lingkungan kerja yang selalu berpindah-pindah, karena kalau proyeknya satu selesai mereka akan berpindah lagi ke proyek-proyek yang lainnya. Nah, kalau kita lihat kondisinya di sini dari sisi kerapihan memang kurang rapi seperti yang diakui oleh yang membuat video. Namun ya beginilah namanya anak-anak ya, anak muda, anak-anak laki-laki rata-rata ya seperti ini. Nah, kalaupun memang ada yang rajin ya alhamdulillah bisa merapihkan ya bedengnya, bisa merapikan sekat-sekat kamarnya ataupun dapur-dapurnya. Itu akan lebih baik dan lebih sehat lagi. Nah, kita coba lihat ya beberapa komentar dari para netizen seperti apa ketika menyaksikan secara langsung bedeng-bedeng tempat menginap para pekerja di dalam suatu proyek pembangunan di Malaysia. Yuk kita mulai ya. Nah, ini komentar pertama. Tujuan untuk bekerja, mengumpulkan uang, bukan untuk menjadi warga negara Malaysia dan hidup seperti rakyat Malaysia. Bersyukur seadanya saja sudah bagus. Kemudian yang kedua, tidak apa-apa, bukan mau tinggal lama-lama. Lagi bagus, tidak perlu naik bus pergi kerja. Tidak perlu buru-buru bangun awal, boleh bikin sarapan dulu. Boleh simpan banyak uang, nanti balik kampung sudah jadi orang kaya. Bagus kan? Nah, ini adalah pendapat-pendapat yang realistis ya. Jadi kalau memang kita menginapnya di lokasi bangunan, ini tentu saja menghemat ya dari segi sewa bangunan, sewa rumah, kontrak rumah, terus dari segi biaya ya, kemudian juga listrik dan yang lain-lainnya, sehingga uangnya bisa lebih banyak yang terkumpul. Yang berikutnya, alhamdulillah ada disediakan tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat kerja, tidak susah-susah lagi pergi kerja untuk menaiki kendaraan. Cara ini boleh menjimatkan waktu agar tidak terlewat pergi kerja dan selamat dari gangguan apa saja semasa perjalanan untuk pergi kerja. Yang berikutnya, itu namanya rumah kongsi. Biasa di tapak bangunan, itu lebih selesa dan percuma dari tinggal di bawah kolong yang berkongsi dengan sampah-sampah. Itu maksudnya adalah kalau di sana bedeng seperti ini namanya rumah kongsi.
Nah, ini biasa dibikin di tempat-tempat lokasi pembangunan, itu akan lebih nyaman dan gratis daripada tinggal di bawah kolong yang berkongsi dengan ada yang bertinggal di bawah kolong nih, kolong apa nggak tahu ya, yang bergabung dengan atau berbagi dengan sampah-sampah. Nah, ini dipanggil rumah kongsi, tempat pekerja bangunan tinggal berhampiran dengan tapak pembinaan bila siap proyek atau bangunan kena robohkan dan dibersihkan. Ya, dan mereka kalau menginap di tempat lokasi bangunan pun bagi proyek ini adalah merupakan mendapatkan nilai tambah, yaitu segi keamanannya dari proyek tersebut. Karena apa? Karena secara tidak langsung mereka pun ya mengamankan wilayah proyek tersebut dari gangguan orang-orang yang suka mungkin ya jahil ya, mencuri atau apa-apa ya. Nah, ini salah satu juga dampaknya. Kemudian berikutnya sambil tidur, sambil jaga ya. Ini biasanya kalau malam, itu tujuan bos sebenarnya. Kalau tak ada orang, hilang tuh besi-besi. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Ada lagi nih, tak perlu sewa, duit dapat nyaman. Banyak boleh kirim ke kampung. Itu kan cuma sementara, hampir siap bangunan, semua pekerja tinggal dalam bangunan, siap ada musola dan kedai runcit kan? Katanya bersih rapi, nggak ada yang kotor. Kata Beruk Nagasari, tongting. Nah, ini dia yang Pak De katakan ya, bahwa beberapa TKI yang menjadi YouTuber di Malaysia ini selalu mendewa-dewakan Malaysia dalam kondisi semua pekerja itu tempatnya bersih, tempatnya bagus ya. Kemudian juga tidak ada hal seperti itu di Indonesia. Nah, ini kalau kita melihat dari video ini kan jadi bertolak belakang tuh. Ya. Nah, pesan Pak D ini kepada netizen Malaysia, bila tidak ingin negaranya ataupun warga-warganya merasa disudutkan oleh orang-orang Indonesia atau warganet Indonesia, tolong dijaga agar ditegur para TKI yang mempunyai konten untuk tidak membuat konten yang terlalu membanggakan Malaysia, kemudian langsung menjelekkan Indonesia. Nah, kalau bagi orang Indonesia, TKI model seperti itu, yang bikin video-video konten yang seperti itu, yang mendewakan Malaysia dan menjelekkan Indonesia secara berkesinambungan ya dalam satu video, dan itu terus-menerus terjadi ya, itu menunjukkan bahwa orang itu tidak mempunyai rasa kenegaraan terhadap negara tempat dia dilahirkan, tempat dia mempunyai status sebagai warga negara. Nah, orang-orang Malaysia, warganet Malaysia juga harus melakukan itu, mengecam orang-orang TKI yang seperti ini. Ya kalau tidak, dampaknya warganet Indonesia akan menyerang balik. Walaupun mungkin yang melakukan hal tersebut bukan warganet Malaysia, tetapi adanya TKI yang membuat konten seperti itu, ya hendaknya dicegah supaya kalian orang-orang warganet Malaysia tidak merasa disudutkan. Karena ada beberapa komentar yang merasa bahwa orang warganet Malaysia ini tersudutkan, Indonesia ini selalu menjelek-jelekkan negara Malaysia. Ya tidak demikian. Ya, bisa dilihat dari situ. Tolong ditegur aja para TKI YouTuber ini. Karena kalau kalian memang tidak suka ya seperti itu, ya harusnya kalian tegur mereka. Tapi tidak ada satupun yang Pade baca komentar-komentarnya yang di konten-konten dari orang-orang TKI YouTuber itu yang keberatan. TKI YouTuber itu melakukan sanjungan kepada negara Malaysia dan langsung penghinaan kepada negara Indonesia. Artinya apa? Warganet Malaysia setuju dengan apa yang dikatakan oleh para TKI YouTuber tersebut. Jadi jangan
marah atau tersinggung ya ketika warganet Indonesia membela apa yang dilakukan oleh para TKI YouTuber tersebut. Dan juga ada juga warganet dari Malaysia yang melakukan hal yang sama ya, ataupun berkomentar yang sama seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Yang berikutnya nih, iya, pembinaan itu hanya sementara. Mana mungkin Taukeh mahu menyediakan apartemen dan rumah teras 2 tingkat di situ. Ya lucu juga ya, kalaupun harus disediakan ya. Tapi di Indonesia, kemarin Pak Di lihat video-video pembangunan di IKN, mereka ditempatkan, para pekerja itu ditempatkan di bilik-bilik yang terlihat lebih bagus daripada yang di sini. Jadi tempat sementara tidak harus ya seperti ini juga gitu loh. Ada contohnya tempat sementara tapi lebih layak. Ya. Jadi tidak semuanya seperti ini ya. Itu yang perlu warganet dari Malaysia ketahui. Yang berikutnya, tidur di lahan bangunan. Kamu di mana, Bang Sarawak? Ya, ini biarkan saja ya. Nasib baik tidak tidur dalam kontainer. Nah, ini apakah ada yang tidur di dalam kontainer? Waduh, jelas pengap ya. Kemudian, ya, Mas pejuang rupiah, emangnya kerja bangunan kayak gini, tapi yang penting sehat namanya, lelaki semua bisa hidup di mana-mana, tinggal bisa hidup nggak kisah pada intin. Ya nggak? Membazir uang nak menyewa lagi, kecuali ada bawa istri dan anak-anak di perantau, terpaksalah menyewakan. Ya, ini masuk akal ya. Yang berikutnya, sama aja aku orang tempatan, kalau kena kerja jauh pun tinggal di kongsi. Pasal kerja wireman lompat-lompat antar kontrak, tapi TKI ada rumah lain lagi di luar, rumah sewa. Ya nggak tahu nih ya, maksudnya gimana. Kalau pekerja dari Malaysia sendiri, mereka juga tinggal di rumah kongsi. Tapi masalah TKI ada rumah lain di luar, rumah sewa, ya nggak tahu juga ya. Itu kata orang Malaysianya. Yang berikutnya, orang Malaysia panggil kotai, tempat tinggal sementara pekerja buruh bangunan. Ya, biasalah mas, kayak itu. Bukan mau tidur lama, moga semangat mas. Kerja macam ini duduk rumah kongsi, duit tak kemana, cuma satu je nak pesan, jangan berjudi malam-malam dan jangan main nomor ekor. Oh, rupanya di sana juga ada judi ya di tempat-tempat seperti pembangunan ini ya, dan juga ada judi nomor ekor. Ya artinya memang judi ada ya. Nah yang berikutnya, siang panas tuh tempat tinggal. Ya kalau tempat tinggal seperti itu memang siangnya ya panas, tapi kan mereka bekerja siangnya, istirahat cuma sebentar. Nah, dari video ini kita bisa menyaksikan ya komentar-komentar dari para netizen, baik yang dari Malaysia ataupun mungkin ada tadi sebagian dari Indonesia. Ini menjelaskan bahwa mereka yang bekerja di proyek bangunan itu adalah rata-rata di rumah kongsi tinggalnya yang dibuat secara tidak permanen. Tentu ini banyak menghemat uang daripada pekerja ya, karena mereka bisa menggunakan peralatan mungkin dengan listrik yang gratis, tempat tinggalnya gratis, mencuci juga gratis, air gratis ya, hanya makan yang perlu keluar biaya tentunya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat mereka, teman-teman kita yang mau bekerja di luar negeri di proyek-proyek bangunan, yang belum pernah sama sekali, ya kira-kira mungkin seperti inilah ya tempat mereka tinggal. Baik di negara manapun, ya kita tidak tahu ya seperti apa bentuknya, tapi pada intinya ya mirip-mirip. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.